The all-new Airbus Corporate Helicopter 145 yang kami operasikan di Balikpapan, Kalimantan Timur saat ini. Sahabat White Sky, di belakang saya adalah helikopter multi-engine atau helikopter yang bermesin ganda yang mampu mengangkat 8 plus 1 passenger dengan satu pilot, atau artinya helikopter ini dapat dioperasikan oleh hanya satu orang pilot saja. Selain itu, perlu kita ketahui helikopter ini juga memiliki VIP configuration sehingga memiliki kenyamanan yang sangat maksimal, headroom yang lega, legroom yang lega, dan juga tentunya kedap suara, sehingga membuat sahabat White Sky pada saat terbang dengan helikopter ini menjadi sangat nyaman. Memudahkan juga untuk sahabat White Sky untuk berkomunikasi satu sama lain pada saat selama penerbangan. Menggunakan headset yang kami siapkan yang terbaik, Anda ingin berdiskusi, berbicara, menjadi sangat terbantu dengan teknologi headset tersebut. Maka dari itu, helikopter ini hadir untuk mengakomodir kebutuhan sahabat White Sky pada saat penerbangan, sehingga sahabat White Sky dapat menjalankan layaknya meeting seperti di dalam ruangan, sehingga sahabat White Sky juga lebih mudah dan lebih langsung untuk membuat sebuah keputusan pada saat penerbangan tersebut. Dan perlu kita ketahui juga bahwa helikopter ini juga full air conditioning, sehingga memberikan suhu yang nyaman pada saat penerbangan. Kalau dari sisi engineer, kalau helikopter multi-engine itu safety-nya lebih terjamin. Dikarenakan ini adalah, kalau kita bilang, helikopter sudah kategori A. Iya, kategori A, di mana apabila satu engine kita fail, itu kita boleh continue untuk flight ke tempat tujuan. Itu jadi safety-nya lebih terjamin dibandingkan single engine. VDEC digunakan 145, dia punya dua VDEC, ya, punya VDEC untuk dua engine, dan masing-masing VDEC punya dua channel. VDEC itu adalah sistem pengaturan bahan bakar yang lebih efisien, ya, lebih efisien, lebih optimal. Jadi dia bisa mengefisiensikan bahan bakar, tapi menghasilkan performa mesin yang maksimal. Jadi total operasi cost kita bisa tekan 10% lebih efisien dibandingkan yang tidak menggunakan VDEC. 145 helikopter yang cukup tangguh, ya saya bilang, ya kan, karena memang dia merupakan generasi yang terbaru daripada helikopter. Dia dilengkapi dengan avionik yang kita sebut dengan helionik. Dia semua otomatis dan otonomous kalau kita bilang. Jadi kita terbang, ya, kita bisa hands off, pilot bisa hands off. Untuk pemeliharaan pesawat ini jauh lebih ringan dibandingkan pesawat-pesawat yang jenis lama. Dikarenakan pesawat ini free flight check-nya amat mudah karena kebanyakan hanya menggunakan visual inspection, dan durasi dari inspeksinya cukup lama. Untuk intermediate-nya bisa sampai 400 jam. 400 jam terbang. Sehingga helikopter ini cukup tangguh untuk berbagai macam medan operasi. Helikopter ini yang pertama kita bahas tentang frame-nya. Frame-nya itu buatan Jerman, ya, Airbus, tapi dia di Jerman. Evolusi dari Bolko awalnya B105, terus berkembang menjadi BK117, BO108, nah terus akhirnya berkembang jadi ini, dari ACH 135, terus ACH 145, itu airframe-nya. Terus pengembangan dari main rotornya, dari yang pertama itu 4 blade, sekarang sudah 5. Kalau yang versi sekarang ini kan sudah 5 blade dengan fleksibel, ya, fleksibel komponen. Nah terus tapi masih tetap konstruksi utamanya masih tetap rigid. Jadi dia tetap menggunakan konstruksi awal dari saudara yang pertama sekali itu, gitu. Kemudian mesin sudah diganti. Yang pertama dulu pakai Bolko itu pakai Allison 250C20B, sekarang udah pakai Ariel, ya. Itu dari sisi instrumennya berkembang jauh, ya, lompatannya jauh sekali. Dari awal yang pertama saya dulu terbang dengan BO105 itu sistemnya masih analog, gitu, ya, belum ada, kasarnya cuma ada trim. Sekarang ini sudah pakai autopilot, dua autopilot di backup, satu SAS sama follow trim, gitu. Itu autopilot yang ada sekarang itu setara dengan Airbus 350. Satu jenis yang sama dengan Airbus 350 itu bagian dari helioniknya. Kemudian instrumennya dia sudah menggunakan multi port instrumen, jadi ada 3 kotak besar itu
Itu dia bisa menampilkan apa namanya, banyak indikator di situ. Jadi misalnya PFD, Primary Flight Display-nya di situ, terus MFD untuk monitor vehicle engine-nya, kemudian navigation page-nya juga ada, jadi sendiri-sendiri. Saya sudah berapa jenis helikopter Airbus yang sudah saya terbangkan. Yang terakhir sebelum ini saya terbangkan Airbus AC-155. Jadi memang perkembangannya cukup banyak dari AC-155 yang atau pilotnya yang sebelum ini, yang setara dengan Airbus 340. Ini saya dengan Airbus 350, dia sudah jauh, lompatnya sudah jauh. Lebih mudah karena handling sistemnya kan di backup autopilot yang udah lebih bagus ya, lebih presisi ya. Jadi movementnya lebih mudah. Kemudian yang kedua, struktur tadi main rotor yang rigid itu memudahkan dia bergerak dengan bisa, kalau kita bilang agak patah-patah gitu ya. Bisa gerakannya kaget tak gitu loh. Jadi lebih mudah dibandingkan kalau pesawat yang articulated, main rotor sistemnya. Itu di main rotor hub-nya ya. Iya, kalau daerah terpencil, daerah yang sempit ini akan lebih mudah. Terus struktur blade, dia 5 blade dan pendek-pendek gitu. Jadi dia lebih cenderung lebih aman, dia otomatis lebih aman dari yang panjang ya. Demikian, dia nggak butuh space yang besar gitu. Yang sempit dia bisa selama masih dalam batas amannya. Oke, mungkin sahabat Wild Sky bertanya, kami bisa diantarkan kemana saja? Sebagai referensi untuk base helikopter kami sekali lagi berada di Bandar Udara di Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Misalnya, sahabat Wild Sky memiliki kebutuhan untuk menjangkau area ke Samarinda, kemudian Berau, Bontang, Tarakan, kemudian ke Melak, Muara Teweh, Batu Licin, Banjarmasin, IKN, Sangatta, Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tabalong, Tapin, Tanah Bumbu. Kemudian berapa lama sih helikopter ini bisa terbang endurance-nya? Untuk helikopter jenis ACH-145, ia memiliki dengan maksimum endurance adalah 3,5 jam. Untuk jarak tempuhnya maksimum bisa mencapai di 366 nautical miles atau 677 km. Tentu ini merupakan satuan jarak yang cukup jauh untuk ukuran sebuah helikopter itu sendiri. Tapi sekali lagi untuk maksimum jarak tempuh dan useful load juga, ini tergantung dari bahan bakar berapa banyak yang kita gunakan, kondisi cuaca pada saat itu, apakah headwind ataupun tailwind, dan juga hal ini berpengaruh pada waktu tempuh setiap penerbangan tersebut. Dan untuk cruising speednya bisa mencapai di 137 knots atau 254 km per jam. Dan bagi sahabat Wild Sky yang ingin mempercayakan jasa kami, dapat menghubungi di nomor call center kami yang tertera di bawah ini.